Saya, Robert Gabriel Mugabe, bersumpah bahwa saya akan setia sepenuhnya kepada Zimbabwe serta mematuhi hukum-hukum Zimbabwe. Sebelum menjadi pemimpin Zimbabwe, Robert Mugabe adalah seorang guru yang pendiam yang tumbuh di bawah pemerintahan yang dikendalikan oleh pemukim kulit putih. Ia lahir pada tanggal 21 Februari 1924 di Kutama, sebuah misi Katolik di Rhodesia Selatan. Negara ini sekarang dikenal sebagai Zimbabwe. Mugabe termasuk dalam suku Shona, kelompok etnis terbesar di negara itu. Ayahnya Gabriel adalah seorang tukang kayu. Ibunya, Bona, mengajarkan agama Kristen di misi tersebut. Pada masa itu, Rhodesia Selatan dikendalikan oleh Inggris. Negara itu memiliki pemerintahan lokal sendiri, tetapi kekuasaan terpusat pada minoritas kulit putih yang kecil. Lahan yang luas diberikan kepada petani kulit putih, sementara banyak orang Afrika kulit hitam kehilangan tanah dan hampir tidak memiliki kekuasaan dalam politik. Sistem yang tidak adil ini menjadi akar dari perjuangan panjang untuk kemerdekaan. Masa kecil Mugabe tidaklah mudah. Saat dia berusia 6 tahun, ayahnya mengalami masalah dengan para pastor yang mengelola misi Kutama, sehingga keluarganya terpaksa pindah ke sebuah desa yang berjarak beberapa kilometer. Anak-anak masih diizinkan untuk bersekolah di sana, jadi setiap hari Mugabe berjalan jauh menuju sekolah. Pada tahun 1934, kakaknya yang bernama Michael meninggal setelah memakan jagung yang terkontaminasi. Tak lama kemudian, ayah mereka meninggalkan keluarga dan memulai hidup baru bersama wanita lain. Dan ibunya lah yang membesarkan anak-anaknya. Para pastor Katolik juga membantu dalam pendidikan Mugabe. Dia pendiam, serius, dan suka membaca. Dia tidak banyak berteman dan jarang ikut bermain dengan anak-anak lain. Namun, dia berprestasi di sekolah dan dikenal sebagai siswa yang disiplin. Salah satu pastor yang mengajarinya menceritakan tentang perjuangan Irlandia untuk merdeka dari Inggris. Mungkin hal ini membantu membentuk pandangan Mugabe tentang pemerintahan kolonial. Namun saat masa mudanya, dia lebih fokus pada pendidikan daripada politik. Pada tahun 1941, dia mulai berlatih sebagai guru di Kutama College. Dia mendapatkan diploma mengajarnya pada tahun 1945. Pada tahun-tahun berikutnya, dia mengajar di berbagai sekolah di Rhodesia Selatan dan Rhodesia Utara yang sekarang disebut Zambia. Dia juga terus belajar. Pada tahun 1949, dia mendapatkan beasiswa di University College of Fort Hare di Afrika Selatan. Fort Hare penting karena itu adalah salah satu dari sedikit universitas di wilayah tersebut yang menerima mahasiswa kulit hitam Afrika. Banyak calon pemimpin Afrika juga belajar di sana, termasuk Nelson Mandela. Mugabe belajar sejarah dan bahasa Inggris dan lulus pada tahun 1951. Saat berada di sana, dia bertemu dengan mahasiswa yang menentang kolonialisme dan diskriminasi rasial. Pada saat itu, seruan untuk kemerdekaan mulai menguat di seluruh Afrika. Setelah Perang Dunia II, banyak orang Afrika mulai bertanya-tanya mengapa mereka masih dipimpin oleh negara-negara Eropa. Kemerdekaan India dari Inggris pada tahun 1947 menjadi inspirasi besar. Namun di Afrika Selatan, yang terjadi justru sebaliknya. Pada tahun 1948, apartheid secara resmi diberlakukan, yaitu sebuah sistem yang memisahkan orang berdasarkan warna kulit dan memberikan kekuasaan serta hak yang lebih besar kepada minoritas kulit putih. Mugabe melihat diskriminasi seperti ini saat belajar dan bekerja di wilayah tersebut. Namun dia belum langsung menjadi seorang revolusioner yang aktif. Pada sebagian besar tahun 50-an, dia tetap bekerja sebagai guru. Dia lebih tertarik pada belajar dan bekerja daripada memimpin kelompok minoritas politik. Hal itu berubah ketika dia pergi ke Ghana pada tahun 1958. Ghana baru saja merdeka dari Inggris. Ini adalah negara pertama di sub-Sahara Afrika yang berhasil merdeka dari penjajahan Eropa. Negara ini dipimpin oleh Kwame Nkrumah, seorang pemimpin yang percaya bahwa orang Afrika harus memerintah negara mereka sendiri dan bekerja sama melawan kolonialisme. Di Ghana, Mugabe melihat sebuah negara yang dipimpin oleh orang kulit hitam Afrika. Di sana, dia semakin terdorong untuk mendukung nasionalisme Afrika. Nasionalisme Afrika adalah keyakinan bahwa rakyat Afrika harus merdeka dan memerintah diri mereka sendiri. Sementara itu, Marxisme adalah keyakinan politik dan ekonomi yang menentang kesenjangan besar antara kaya dan miskin, serta menekankan kontrol masyarakat atas tanah dan bisnis-bisnis penting. Di Ghana juga, Mugabe bertemu dengan Sally Haifron, seorang guru yang menjadi istri pertamanya dan akan menefaninya dalam perjuangan politik. Pada tahun 1960, Mugabe kembali ke Rhodesia Selatan.
Situasi politik saat itu sudah semakin memanas. 3 tahun sebelumnya, Joshua Nkomo mendirikan Southern Rhodesian African National Congress. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kekuasaan minoritas kulit putih dan memberikan hak suara yang sesungguhnya kepada mayoritas kulit hitam. Namun pada tahun 1959, pemerintah melarang kelompok tersebut. Kelompok itu digantikan oleh National Democratic Party, sebuah organisasi baru yang melanjutkan seruan untuk pemerintahan mayoritas. Dengan bantuan temannya, Leopold Takawira, Mugabe bergabung dengan partai tersebut. Dia sangat pandai berbicara dan menulis. Karena dia seorang guru dan berpendidikan tinggi, para pemimpin gerakan nasionalis dengan cepat memperhatikannya. Inilah awal perubahan dirinya dari seorang guru yang pendiam menjadi seorang penentang aktif pemerintah kolonial. Namun, seiring semakin kuatnya seruan untuk kemerdekaan, pemerintah yang dipimpin kulit putih semakin memperketat pengawasan dan alih-alih hanya kampanye politik yang damai, perjuangan perlahan-lahan akan berujung pada pengahanan, pemberontakan bersenjata, dan perang panjang untuk negara yang kelak menjadi Zimbabwe. Memasuki awal 1960-an, Robert Mugabe menjadi semakin aktif dalam gerakan yang menuntut kemerdekaan dan hak suara yang setara bagi mayoritas kulit hitam. Namun, pemerintah yang dipimpin kulit putih berulang kali melarang partai-partai nasionalis. Ketika National Democratic Party dilarang pada akhir tahun 1961, para pemimpinnya membantu membentuk Zimbabwe African People's Union atau ZAPU. Organisasi ini dipimpin oleh Joshua Nkomo, sementara Mugabe menjadi sekretaris publikasi. Tugasnya adalah menjelaskan tujuan partai kepada publik dan memperkuat dukungan untuk partai tersebut. Sementara itu, pemerintah semakin memperketat pengawasan. Pada tahun 1962, Rhodesian Front, sebuah partai sayap kanan yang mewakili kepentingan kulit putih, memenangkan pemilu. Hanya sangat sedikit orang kulit hitam Afrika yang bisa memilih saat itu. Jadi meskipun mereka adalah mayoritas besar dari populasi, politik masih tetap dikendalikan oleh minoritas kulit putih. Tanah dan bisnis penting juga masih dikuasai. Terjadi juga ketidaksepakatan di dalam ZAPU. Nkomo ingin melanjutkan tekanan politik dan negosiasi. Namun Mugabe dan beberapa rekannya percaya bahwa pemerintah tidak akan menerapkan pemerintahan mayoritas hanya dengan cara damai. Karena itu, mereka memisahkan diri pada tahun 1963 dan membentuk Zimbabwe African National Union atau ZANU. Sekarang, dua kelompok nasionalis utama sudah berbeda, dengan ZAPU tetap dipimpin oleh Nkomo. Sementara itu, Mugabe menjadi sekretaris jenderal ZANU. Keduanya sama-sama ingin mengakhiri kekuasaan minoritas kulit putih, tetapi kepemimpinan mereka berbeda, organisasi militer dan dukungan etnis utama. ZANU lebih kuat di kalangan Shona, sedangkan ZAPU lebih kuat di antara banyak Ndebele. Perpecahan ini akan menimbulkan masalah besar, bahkan setelah negara meraih kemerdekaan. Tak lama kemudian, Mugabe ditangkap karena pidato politiknya dan penentangannya terhadap pemerintah. Pada tahun 1964, dia dijatuhi hukuman penjara karena perintah penahanan baru, sehingga dia tetap di penjara selama hampir 11 tahun dan baru dibebaskan pada November 1974. Saat Mugabe di penjara, Rhodesia Selatan benar-benar berubah. Pada tahun 1964, Britania Raya telah mengizinkan dua koloni tetangga Rhodesia Selatan untuk merdeka. Rhodesia Utara menjadi Zambia, sedangkan Nyasaland menjadi Malawi. Di kedua negara ini, mayoritas kulit hitam diberikan hak untuk memimpin pemerintahan baru. Namun situasinya berbeda di Rhodesia Selatan. Di sini pemerintahan dikendalikan oleh minoritas kulit putih yang kecil, militer, dan sebagian besar tanah serta bisnis. Meskipun jumlah orang Afrika kulit hitam lebih banyak dalam populasi, hanya sedikit dari mereka yang memiliki hak untuk memilih dan hampir tidak memiliki kekuasaan dalam politik. Britania juga sebenarnya siap memberikan kemerdekaan kepada Rhodesia Selatan. Namun ada syaratnya. Harus ada pemerintahan yang benar-benar mewakili mayoritas kulit hitam terlebih dahulu. Namun Perdana Menteri Ian Smith dan pemerintahannya yang dipimpin kulit putih tidak mau menerima hal ini. Mereka takut jika hak memilih yang setara diberikan mayoritas kulit hitam, mereka akan kehilangan kendali atas negara. Maka pada 11 November 1965, Ian Smith mendeklarasikan bahwa Rhodesia Selatan merdeka dari Inggris. Namun ia melakukan ini tanpa izin dari pemerintah Inggris. Artinya, Smith mendeklarasikan kemerdekaan agar minoritas kulit putih tetap berkuasa, bukan untuk memberikan pemerintahan kepada mayoritas rakyat. Karena itu, Inggris dan sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui hal ini, pemerintah baru Rhodesia. Ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa konflik bersenjata di negara itu semakin memburuk. Meskipun demikian, tindakan Smith ini disebut sebagai Deklarasi Kemerdekaan Sepihak atau UDI. Nama Rhodesia Selatan juga diganti dan disebut Rhodesia.
Inggris dan sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui deklarasi ini. Mereka juga memberlakukan sanksi terhadap pemerintah Rhodesia. Pada masa itu, ada lebih dari 4 juta orang Afrika kulit hitam di negara tersebut. Sementara itu, jumlah pemukim kulit putih hanya sekitar 200.000 orang. Namun, minoritas kulit putih yang kecil ini tetap memegang kendali atas pemerintahan dan sebagian besar tanah terbaik. Karena hal ini, konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Bush Rhodesia pun semakin meluas. Banyak warga Zimbabwe juga menyebutnya sebagai Second Chimurenga, yang berarti perjuangan kedua untuk kemerdekaan. ZANU dan ZAPU masing-masing memiliki sayap militer sendiri. ZANU memiliki Zimbabwe African National Liberation Army atau ZANLA. Sebagian besar pejuangnya adalah orang Sona dan kelompok ini mendapat dukungan dari Tiongkok. Sementara itu, ZAPU memiliki Zimbabwe People's Revolutionary Army atau ZIPRA. Banyak pejuangnya adalah orang Ndebele dan kelompok ini mendapat dukungan dari Uni Soviet. Kedua kelompok ini tidak hanya melawan pasukan pemerintah, mereka juga memiliki persaingan dan konflik satu sama lain. Pada awal perang, militer Rhodesia lebih kuat. Mereka memiliki senjata modern, angkatan udara yang hebat, dan dukungan dari pemerintah apartheid Afrika Selatan. Pada saat itu, Portugal juga menguasai Mozambik, sehingga para gerilyawan lebih sulit menggunakan perbatasan timur sebagai basis yang aman. Sementara itu, Mugabe tetap berada di penjara bersama para pemimpin nasionalis lainnya. Kondisi di pusat penahanan sangat sulit, sel-selnya penuh sesak dan ada tahanan yang tidur di lantai. Namun, Mugabe memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar dan mengajar tahanan lain. Ia meraih beberapa gelar dari Universitas London melalui pembelajaran jarak jauh, termasuk di antaranya adalah mengajar. Ia meraih beberapa gelar dari Universitas London melalui pembelajaran jarak jauh, termasuk di antaranya adalah pendidikan dan hukum. Ia juga bisa mengirim pesan kepada para pendukung di luar dengan bantuan penjaga yang bersimpati. Jadi meskipun di penjara, mereka tetap memiliki pengaruh terhadap arah gerakan mereka. Ketika Robert Mugabe dibebaskan pada November 1974, pertempuran sudah sangat sengit dan ZANU terpecah. Pemimpin utama saat itu, Ndabaninyi Sithole, lebih terbuka untuk negosiasi dan pemerintahan transisi. Sementara itu, Mugabe percaya bahwa perjuangan bersenjata tidak boleh dihentikan sampai tercapai pemerintahan mayoritas kulit hitam. Perlahan-lahan ia mendapatkan dukungan dari sebagian besar anggota ZANU dan sayap militernya ZANLA. Pada tahun 1975, Mugabe menjadi pemimpin utama dari faksi yang lebih besar yang dikenal sebagai ZANU Patriotic Front atau ZANU-PF. Pada saat yang sama, terjadi perubahan besar di Mozambik. Pemerintahan Portugal berakhir dan Mozambik menjadi negara merdeka pada tahun 1975. Pemerintah baru di sana mendukung gerakan nasionalis Afrika. Karena perbatasannya yang panjang dengan Rhodesia, ZANLA mendapatkan tempat yang lebih baik untuk pelatihan, pasokan dan masuknya para pejuang ke dalam negara. Dari Mozambik, Mugabe membantu memimpin perang gerilya yang semakin kuat pada tahun 1976. Pemerintah Rhodesia terpaksa memperluas wajib militer untuk warga kulit putih. Namun, semakin banyak tentara yang mereka kirim, semakin parah pula isolasi diplomatik negara tersebut. Amerika Serikat, Inggris, bahkan Afrika Selatan juga mendesak Ian Smith untuk menerima bahwa kekuasaan minoritas kulit putih tidak bisa bertahan selamanya. Banyak warga kulit putih Rhodesia juga mulai meninggalkan negara itu karena ketakutan, wajib militer, dan ketidakpastian masa depan. Sementara itu, Robert Mugabe semakin memperkuat kendalinya atas ZANU. Proses ini tidak berjalan dengan damai. Terjadi penangkapan, pemecatan, dan pengusiran terhadap mereka yang dicurigai sebagai rival di dalam gerakan. Pada akhir tahun 1979, Josia Tunggugara, komandan kuat ZANLA, meninggal dalam kecelakaan mobil di Mozambik. Banyak spekulasi muncul tentang kematiannya, tetapi tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Robert Mugabe memerintahkan pembunuhannya. Pada akhir tahun 1970-an, jelas bahwa pemerintah Rhodesia tidak lagi mampu menang dengan mudah. Populasi kulit putih pun menurun, biaya perang semakin membesar, dan hampir tidak ada lagi sekutu kuat di komunitas internasional. Namun, para gerilyawan juga tidak mampu segera menguasai seluruh negara. Karena kedua belah pihak sama-sama kelelahan dan kehilangan cara yang jelas untuk menang, mereka terpaksa menempuh jalur negosiasi. Dan pada tahap berikutnya, Mugabe akan menghadapi tantangan, tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam pemilihan umum yang akan menempatkannya di posisi tertinggi di Zimbabwe yang baru. Menjelang akhir tahun 1970-an, sudah jelas bahwa minoritas kulit putih yang kecil tidak mampu mempertahankan kendali atas Rhodesia.
Pada bulan September 1979, para perwakilan dari Inggris, pemerintah Rhodesia, berkumpul di Lancaster House di London, ZANU pimpinan Robert Mugabe dan ZAPU pimpinan Joshua Nkomo. Mugabe sempat ragu untuk berdamai, tetapi jelas bahwa perang tidak bisa dilanjutkan selamanya. Pada 21 Desember, mereka menandatangani perjanjian Lancaster House. Perjanjian ini mengakhiri Perang Bush untuk sementara mengembalikan Rhodesia ke pemerintahan Inggris dan menetapkan pemilihan umum sebelum kemerdekaan penuh. Sebagai bagian dari kompromi, sementara 20 kursi dari 100 kursi parlemen dialokasikan untuk minoritas kulit putih. Tanah mereka juga sementara dilindungi dari pengambil alihan paksa oleh pemerintah baru. Pada Februari 1980, ZANU PF memenangkan 57 dari 80 kursi parlemen yang dialokasikan untuk mayoritas kulit hitam. Karena itu, Mugabe menjadi Perdana Menteri pertama Zimbabwe yang baru. Pada 18 April 1980, negara itu secara resmi meraih kemerdekaan dan berakhirnya pemerintahan minoritas kulit putih. Pada awalnya, Mugabe menyerukan rekonsiliasi. Dia mengatakan bahwa warga kulit putih Zimbabwe biasa tidak boleh menjadi sasaran balas dendam hanya karena warna kulit mereka. Dia juga mempertahankan beberapa pejabat pemerintah lama di jabatannya dan tidak langsung mengambil alih lahan pertanian besar milik pemilik tanah kulit putih. Hal ini penting karena pertanian komersial adalah salah satu sumber utama makanan, pekerjaan, dan pendapatan ekspor negara. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintah juga dengan cepat memperluas pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak sekolah dan pusat kesehatan didirikan, lebih banyak anak bisa bersekolah, tingkat melek huruf meningkat, dan akses ke vaksin serta perawatan medis dasar semakin luas. Program-program ini adalah beberapa keberhasilan terbesar pada awal pemerintahan Mugabe. Namun, bersamaan dengan keberhasilan ini, mulai muncul juga masalah. Pemerintah mengeluarkan banyak biaya, utang semakin menumpuk, dan korupsi menyebar di dalam ZANU PF. Yang lebih parah lagi adalah ketidaksepakatan antara ZANU PF milik Mugabe dan ZAPU milik Joshua Nkomo. Dukungan untuk Mugabe sangat kuat di kalangan orang Shona. Sementara itu, banyak orang Ndebele di Zimbabwe bagian barat mendukung Nkomo. Setelah kemerdekaan, sangat sulit untuk menggabungkan mantan pejuang Zanla dari ZANU dan pejuang Zipra dari ZAPU ke dalam satu angkatan bersenjata nasional. Terjadi bentrokan bersenjata, pemberontakan, dan tuduhan bahwa anggota ZAPU menyembunyikan senjata. Pemerintah menggunakan hal ini sebagai alasan untuk mengirim unit militer khusus ke Matabeleland. Unit ini disebut Brigade Kelima. Unit ini dilatih oleh penasihat militer dari Korea Utara dan langsung berada di bawah pemerintahan Mugabe. Pada tahun 1983, unit ini memulai operasi yang disebut Nagu Kurahundi. Kata ini merujuk pada hujan pertama yang membersihkan kotoran kering sebelum hujan deras datang. Namun dalam operasi sebenarnya, bukan hanya pemberontak bersenjata yang menjadi target. Banyak warga sipil Ndebele biasa yang ditangkap, disiksa, dipaksa meninggalkan rumah mereka, atau dibunuh. Seluruh komunitas dianggap sebagai pendukung musuh Mugabe. Jumlah pasti korban tewas tidak diketahui. Namun menurut laporan hak asasi manusia, ribuan orang tewas dan jumlah korban bisa mencapai sekitar 20.000. Antara tahun 1982 dan 1987. Ini bukan operasi militer sederhana melawan beberapa pemberontak. Ini juga digunakan untuk melemahkan ZAPU dan menghancurkan oposisi politik utama Mugabe. Pada tahun 1987, Joshua Nkomo terpaksa menandatangani perjanjian persatuan. Dalam kesepakatan ini, ZAPU dan ZANU PF digabungkan. Nkomo menjadi bagian dari pemerintahan. Namun ZAPU hampir hilang sebagai partai oposisi independen. Pada tahun yang sama, konstitusi juga diubah. Jabatan Perdana Menteri dihapuskan dan Mugabe dijadikan presiden eksekutif. Sebagai presiden, ia memegang kepemimpinan pemerintahan, militer, dan sebagian besar kekuasaan. Dalam waktu hanya 7 tahun sejak meraih kemerdekaan, citra Mugabe berubah. Pada tahun 1980, banyak orang melihatnya sebagai pahlawan pembebasan yang berjanji untuk mempersatukan negara. Namun, ketika tahun 1987 tiba, jelas bahwa dia menggunakan kekerasan militer, rasa takut, dan perubahan konstitusi untuk menyingkirkan lawan-lawan serta memperkuat kekuasaannya sendiri.
Dan dari sini, perjuangan yang dulu untuk kemerdekaan perlahan-lahan berubah menjadi perjuangan Mugabe untuk tetap berkuasa. Pada tahun 1990-an, Robert Mugabe dan ZANU PF sepenuhnya mengendalikan politik Zimbabwe. Di panggung internasional, dia masih dikenal sebagai mantan pejuang kemerdekaan dan kritikus berani terhadap apartheid di Afrika Selatan. Namun di dalam Zimbabwe, korupsi dan pengangguran perlahan-lahan semakin parah, utang pemerintah dan kekurangan lapangan kerja. Pada tahun 1992, istri pertamanya, Sally, meninggal karena penyakit ginjal. Kemudian Mugabe menikahi Grace Marufu. Mereka sudah memiliki hubungan dan anak-anak saat Sally masih hidup. Grace juga menjadi berpengaruh di ZANU PF. Dia dikenal karena gaya hidup mewah dan belanja barang-barang mahal, sementara banyak warga Zimbabwe biasa hidup dalam kesulitan. Pada tahun 1998, Mugabe mengirim ribuan tentara Zimbabwe ke Republik Demokratik Kongo. Mereka mendukung pemerintahan Presiden Laurent Kabila melawan para pemberontak dan pasukan asing. Zimbabwe menghabiskan banyak biaya untuk perang ini. Banyak warga menentang karena tidak jelas bagaimana negara mereka akan mendapat manfaat, sementara ekonomi mereka sendiri semakin memburuk. Pada saat yang sama, masalah tanah menjadi semakin serius. Sejak masa pemerintahan kolonial, sebagian besar lahan pertanian terbaik tetap berada di tangan minoritas kulit putih yang kecil. Seruan untuk mendistribusikan tanah kepada lebih banyak warga kulit hitam Zimbabwe memang sah dan adil. Namun pada sekitar tahun 2000, pemerintah mulai menjalankan program reformasi agraria yang dipercepat. Banyak lahan pertanian komersial dengan cepat diduduki. Ada petani kulit putih, pekerja pertanian kulit hitam, dan lawan politik yang dipukuli, diusir, atau dibunuh oleh kelompok-kelompok yang terhubung dengan partai yang berkuasa. Tidak selalu petani miskin yang menerima tanah. Ada lahan pertanian besar yang jatuh ke tangan perwira militer dan pejabat tinggi ZANU PF. Banyak pemilik baru kekurangan modal, pelatihan, mesin, dan pasokan untuk mempertahankan produksi sebelumnya. Output pertanian menurun dan bisnis yang bergantung pada pertanian ikut terdampak. Bukan hanya reformasi agraria yang menjadi penyebab keruntuhan ekonomi, termasuk juga korupsi, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, utang yang besar, kebijakan ekonomi yang lemah, dan hilangnya kepercayaan para investor. Menurut Bank Dunia, dari tahun 1998 hingga 2008, hampir setengah dari ukuran sebenarnya ekonomi Zimbabwe hilang. Saat krisis memburuk, oposisi semakin kuat. Pada tahun 1999, Morgan Tsvangirai mendirikan Movement for Democratic Change atau MDC. Dia sebelumnya adalah pemimpin buruh, serikat, dan menjadi lawan utama Mugabe. Pada pemilihan presiden tahun 2002, secara resmi Mugabe kembali menang. Namun banyak pengamat dan kelompok hak asasi manusia terkejut dengan intimidasi, kekerasan, dan masalah serius dalam proses pemilu. Hubungan Zimbabwe dengan negara lain juga semakin memburuk. Zimbabwe diskors dari persemakmuran pada tahun 2002 karena tuduhan penyalahgunaan pemilu. Ketika masa suspensi diperpanjang, Zimbabwe secara sukarela keluar dari organisasi tersebut pada tahun 2003. Sementara itu, nilai dolar Zimbabwe terus merosot. Untuk membiayai pengeluaran besar dan membayar utang, Bank Sentral mencetak sangat banyak uang baru. Ketika terlalu banyak uang beredar tetapi barang sedikit, harga-harga naik dengan cepat. Inilah yang disebut hiperinflasi. Ada masa-masa di mana harga berubah hanya dalam beberapa jam. Gaji, pensiun, dan tabungan orang-orang menjadi tidak bernilai. Pemerintah mengeluarkan uang kertas dengan nilai miliaran dan triliunan. Tapi meskipun angka yang tertera sangat besar, uang itu hanya bisa membeli sedikit barang. Pada tahun 2009, hampir tidak ada lagi yang menggunakan dolar Zimbabwe, dan negara lebih mengandalkan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan Rand Afrika Selatan. Menurut Bank Dunia, hiperinflasi menghancurkan tabungan dan jalannya bisnis yang normal. Di tengah krisis, pemilihan presiden berlangsung pada bulan Maret 2008. Morgan Tsvangirai mendapatkan lebih banyak suara daripada Mugabe di putaran pertama. Namun dia tidak mencapai lebih dari 50%, sehingga diperlukan pemilihan putaran kedua. Setelah itu, serangan terhadap para pendukung MDC semakin meluas. Menurut Human Rights Watch, terdapat kekerasan, penyiksaan, dan intimidasi yang terorganisir yang melibatkan pasukan keamanan dan para pendukung ZANU PF. Karena kekerasan tersebut, Tsvangirai mundur dari putaran kedua. Mugabe pun menjadi satu-satunya kandidat utama yang tersisa dan dinyatakan sebagai pemenang. Namun banyak pihak tidak mengakui pemilu tersebut sebagai bebas dan adil. Di bawah tekanan internasional, Mugabe setuju pada perjanjian pembagian kekuasaan di mana ia tetap menjadi presiden, sementara Tsvangirai menjadi Perdana Menteri pada tahun 2009. Penggunaan mata uang asing membantu menurunkan inflasi untuk sementara waktu.
Namun, ketika Mugabe dan ZANU-PF tetap mengendalikan militer, polisi, dan bagian-bagian penting dari pemerintahan. Pada tahun 2013, Mugabe kembali memenangkan pemilihan presiden. Para lawannya ada masalah dalam pendaftaran pemilih dan proses pemilihan. Keraguan terhadap kebebasan memilih yang sebenarnya tidak pernah hilang. Namun masalah yang lebih besar sekarang adalah usianya dan siapa yang akan menggantikannya. Pada tahun 2017, Mugabe sudah berusia 93 tahun. Dua kelompok di dalam ZANU-PF saling berebut untuk suksesi. Yang pertama berafiliasi dengan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa, seorang rekan lama Mugabe. Kelompok lainnya mendukung Grace Mugabe yang pengaruhnya semakin kuat dan diyakini ingin menggantikan suaminya. Pada November 2017, Mugabe memecat Mnangagwa dari jabatannya. Militer melihat ini sebagai langkah untuk mempersiapkan Grace menduduki posisi tersebut. Pada November 2014, militer bergerak dan menguasai tempat-tempat penting di Harare. Mereka tidak langsung menyebutnya kudeta. Mereka mengatakan hanya menargetkan para kriminal di sekitar Mugabe. Namun pada kenyataannya, mereka menempatkan presiden di bawah tahanan rumah dan memaksanya untuk mundur. Awalnya Mugabe menolak. Namun ketika ZANU-PF mencopotnya sebagai pemimpin partai dan parlemen mulai proses pemakzulan, akhirnya ia mengundurkan diri pada bulan November 2021. Berakhirlah 37 tahun masa kepemimpinan dan Emmerson Mnangagwa menggantikan sebagai presiden. Mugabe tidak dipenjara dan juga tidak sepenuhnya dicabut kekayaan serta manfaatnya. Ia diizinkan tetap tinggal di Zimbabwe dan berobat ke luar negeri. Pada 6 September 2019, Robert Mugabe meninggal dunia di Singapura pada usia 95 tahun. Jenazahnya dipulangkan ke Zimbabwe dan kemudian dimakamkan di Kutama, tempat kelahirannya. Warisan Robert Mugabe terbagi menjadi dua bagian. Pada awal hidupnya, ia membantu mengakhiri pemerintahan minoritas kulit putih dan sistem yang merampas tanah serta hak politik dari mayoritas kulit hitam. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintahannya juga memperluas pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, ia tidak menggunakan keberhasilan itu untuk membangun negara yang stabil dan demokratis. Ia melemahkan oposisi, menggunakan kekerasan militer, dan mempertahankan kekuasaan selama hampir 4 dekade. Ia juga membiarkan korupsi dan salah urus ekonomi merajalela. Keinginan untuk memperbaiki kepemilikan tanah yang tidak adil memang masuk akal. Namun cara pelaksanaannya yang penuh kekerasan, kacau, dan bermotif politik justru menurunkan produksi dan menyengsarakan jutaan rakyat. Karena itu, Robert Mugabe tidak bisa dipandang hanya sebagai pejuang kemerdekaan. Ia juga merupakan contoh nyata bagaimana seorang pemimpin yang dulu melawan sistem yang menindas bisa berubah. Dan pada akhirnya, membentuk pemerintahannya sendiri yang menindas. Ia memang berjasa membebaskan Zimbabwe dari kekuasaan minoritas kulit putih. Namun karena terlalu lama menolak melepaskan kekuasaan, ia juga menjadi bagian dari alasan mengapa negara itu tidak sepenuhnya meraih kebebasan, kemajuan, dan demokrasi yang telah lama diperjuangkan.